Tahun ini menjadi tahun kedua bagi umat Muslim Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah di tahun ini tidak melarang masyarakat untuk menunaikan sholat Idul Fitri di masjid maupun lapangan terbuka. Tapi untuk larangan mudik, pemerintah masih melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan tradisi pulang kampung tersebut. Nah, pada hari ini IDN Times akan berbincang-bincang dan ngobrol seru bersama salah satu sosok yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Selama beberapa menit ke depan, IDN Times akan berbincang-bincang mengenai persiapan sholat Idul Fitri, tentang larangan mudik, dan kegiatan beliau saat lebaran di tengah pandemi COVID-19. Langsung aja tanpa berlama-lama, saya perkenalkan beliau yang sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Halo Pak, selamat sore nih ya. Selamat sore Mbak Tia. Sore Pak, gimana Pak Ya. kabarnya Pak Muhadjir? Ya, sehat-sehat saja, lancar semuanya. Masih puasa ya Pak? Pastilah, kalau laki-laki kan puasa terus. Wih, siap, mantap. Oke, Pak Muhadjir, makasih sebelumnya udah mau ngobrol seru bersama IDN Times sore ini ya Pak ya. Pak, ini kan sebentar lagi kita akan Hari Raya Idul Fitri nih Pak. Pak Muhadjir April lalu sempat mengatakan kalau pemerintah mengizinkan nih sholat Idul Fitri bagi masyarakat asalkan dengan syarat harus komunitas gitu Pak. Nah, tapi kemarin ada aturan baru kalau sholat Idul Fitri ini hanya boleh dilakukan di zona merah, di zona hijau atau zona kuning yang aman dari COVID-19 gitu. Nah ini kenapa Pak tiba-tiba berubah lagi nih dari yang awalnya membolehkan terus sekarang ada persyaratan seperti itu lagi gitu Pak? Saya kira tidak berubah ya, itu mempertegas saja bahwa untuk zona merah itu tidak boleh ada, bukan hanya sholat Idul Fitri yang tidak boleh, bahkan pergerakan orang juga tidak boleh di zona merah. Ya. Karena sekarang ini beda dengan tahun lalu Mbak Dea. Kalau tahun lalu itu larangan mudik, larangan melaksanakan sholat Idul Fitri di luar, itu dalam kerangka PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Kalau sekarang ini adalah dalam rangka, skopnya dalam rangka pembatasan mikro. Jadi pembatasan mikro itu artinya berarti pergerakan-pergerakan berskala besar masih dimungkinkan, kecuali yang dilarang. Nah, salah satu yang dilarang itu adalah mudik. Gitu. Jadi beda, kalau tahun lalu memang karena itu pembatasan berskala besar, memang termasuk mudik gitu. Kalau sekarang ini sebetulnya pergerakan-pergerakan berskala besar itu dimungkinkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Kenapa? Karena yang berlaku adalah namanya PPKM mikro kan. Jadi pembatasan mikro, pembatasan kecil. Yang dimaksud zona merah pun berbeda dengan dulu. Kalau dulu karena PSBB zona merah itu lokasi skopnya luas. Misalnya bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi. Sekarang ini pembatasan zona-zona itu hanya level mikro, yaitu RT RW. Misalnya kalau ada 10 rumah tangga, gitu ya, ada di situ ada yang terinfeksi COVID atau yang terindikasi tertular COVID, maka RT itu dinyatakan zona merah. Jadi beda, sehingga kalau di luar itu ya berarti dibolehkan sama. Jadi untuk yang tidak dibolehkan sholat Idul Fitri itu adalah kalau nanti ada lingkungan yang di situ ada zona merah, maka di situ sholat Idul Fitri di luar tidak dibolehkan. Tapi tadi itu karena itu basisnya adalah komunitas. Salah satu ciri komunitas itu adalah di mana orang-orang yang berdatangan itu, yang ketemu itu relatif saling mengenal. Itu. Sehingga kalau ada orang yang tidak dikenal itu mudah dilacak, mudah diketahui oleh banyak orang. Itu ini kok ada orang asing kok ini kita nggak pernah kenal ya siapa ya dia misalnya. Jadi indikasinya itu harus saling kenal. Jadi beda kalau tahun lalu itu adalah dalam kerangka PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau sekarang ini semua peraturan-aturan itu basisnya adalah PPKM mikro atau karantina mikro berskala kecil itu. Artinya penegasan kalau komunitas itu zona merah berarti tidak boleh
sholat berjamaah di situ ya Pak ya? Ya, kalau RT, RW atau ketaruhlah desa gitu, kok di situ ternyata banyak yang ada kasus di keluarga-keluarga, maka tidak boleh ada Idul Fitri, sholat Idul Fitri di luar. Nah, bagaimana pemerintah memastikan ini Pak? Karena kan terkadang mungkin ada beberapa yang kecolongan gitu Pak, ada yang zona merah tapi mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah. Nah, seperti itu gimana Pak? Ya nggak boleh ada kecolongan, kan di level bawah itu sudah ada Satgas kan. Satgas COVID itu sekarang sampai di tingkat desa ya, sampai di tingkat desa, di tingkat kelurahan itu ada Satgas COVID-nya. Sehingga kalau sampai ada yang kecolongan, ya yang bertanggung jawab Satgas COVID di level di mana terjadi kecolongan itu. Gitu. Kalau yang kecolongannya di tingkat desa, ya Satgas COVID desanya yang harus ditegur, dijewer, dimintai pertanggungjawaban. Kalau kecolongannya di tingkat kecamatan, ya Satgas di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah Pak, ini kan kalau sholat Id itu kan pasti orang-orang berjamaah, berkumpul meskipun berjarak gitu Pak. Nah, tapi kan ini kan sekarang varian baru sudah mulai masuk di Indonesia gitu. Ini kan sangat rentan gitu Pak, beresiko meskipun itu zona hijau gitu. Nah ini apakah tidak sekalian aja dilarang semuanya gitu Pak, tidak usah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah gitu? Kan sudah standarnya jelas, kalau di situ itu memang zonanya hijau atau kuning itu masih dimungkinkan. Kemudian juga tidak semua orang itu boleh menghadiri sholat Idul Fitri berjamaah. Misalnya anak-anak tidak boleh ikut, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah memiliki penyakit komorbid juga tidak boleh ikut. Kemudian ketika datang harus dipastikan dia aman dari COVID dengan ditunjukkan adanya swab, ada nanti rapid test, kemudian protokol kesehatan juga harus dipatuhi di situ, jaga jarak. Nanti kalau waktu datang tidak boleh rame-rame, harus bertahap. Kemudian waktu pulang juga tidak boleh rame-rame sehingga bisa menciptakan atau menimbulkan kerumunan. Semuanya itu akan diatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya klaster akibat sholat Idul Fitri itu bisa dicegah semaksimal mungkin, termasuk misalnya nanti kegiatan ritualnya tidak boleh berpanjang-panjang, khutbahnya juga hanya paling banter 7 menit, kemudian waktu sholat juga tidak boleh membaca bacaan-bacaan yang panjang-panjang, dan setelah selesai juga harus segera meninggalkan lokasi untuk kembali ke rumah masing-masing, tidak perlu bersalaman, dan seterusnya. Itu semua kan sudah ada aturannya, diatur oleh Pak Menteri Agama, itu kalau nggak salah ada surat edaran Menteri Agama nomor 04 ya, nomor 4 tahun 2021 sudah diatur, sehingga kita tinggal melaksanakan. Juga ada fatwa MUI nomor 24 tahun 2021, semuanya sudah kita rancang sejak rapi kok, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin, amin. Nah ini ya. Pak, kalau soal Idul Fitri kan biasanya selain di masjid di lapangan terbuka kan, itu kan biasanya jamaahnya lebih banyak dibandingkan di masjid gitu Pak. Ini apakah harus ada izin dulu gitu Pak kepada Satgas untuk melakukan sholat Id di lapangan terbuka? Justru sholat Id di lapangan terbuka menurut saya lebih baik. Kenapa? Karena itu di ruang terbuka sehingga ventilasi udaranya, pergantian udaranya sangat lapang ya, sehingga kemungkinan terjadinya viral load ya, terjadi pemusatan partikel virus itu justru bisa lebih aman di lapangan ya. Justru tentu saja masjid juga tetap dibolehkan, tetapi dalam konteks COVID ini menurut saya lebih enak atau lebih aman kalau dilaksanakan di lapangan. Dan sekalipun di lapangan tetap basisnya komunitas, tidak boleh orang luar dari sekitar lapangan itu juga berdatangan. Jadi sama masjid sama lapangan sama. Pokoknya kapasitasnya Pak Menteri Agama juga sudah menetapkan tidak boleh lebih dari 50% dan harus berbasis komunitas tadi itu. Oke. Pak Muhadjir, kira-kira sholat Id di mana Pak tahun ini? Sholat di rumah Id apa? Belum memutuskan. Kalau nanti Istiqlal dibuka, kemungkinan saya akan sholat
di Istiqlal. Oke, siap. Ya. Pak, ini selain sholat Idul Fitri kan ramai juga nih larangan mudik, Pak. Kemarin kan Pak Doni bilang kalau masih ada 18,9 juta atau 7% masyarakat ini masih pengen mudik nih, Pak. Nah, ini kenapa sih Pak masih ada masyarakat yang nekat memudik padahal ada larangan gitu? Nah, saya tidak tahu, tanyakan kepada yang nekat mudik dong. Maksudnya ini apakah karena pemerintahnya kurang sosialisasi ataukah emang masyarakat sekarang mulai mengentengkan COVID-19 gitu, Pak? Sosialisasi saya kira sudah lebih dari cukup. Dibanding tahun lalu itu kan hanya seminggu ya. Seminggu menjelang larangan baru kita beritahukan. Sekarang ini sebelum puasa sudah kita umumkan. Nah, kalau sampai ada yang tidak tahu itu pasti pura-pura tidak tahu. Gitu. Kalau soal nekat itu mungkin banyak pertimbangan, ada banyak alasan ya. Gitu. Salah satunya ya mungkin memang masih belum betul-betul move on untuk meninggalkan mindset bahwa mudik itu di mata mereka adalah suatu keharusan. Gitu. Walaupun menurut agama hakikat dari mudik itu sebetulnya kan silaturahmi. Dan silaturahmi itu tidak pada waktu itu, harus saat itu juga, bisa kapan-kapan karena itu sunnah. Sementara menghindari wabah COVID ini itu wajib, itu harus gitu. Karena apa? Karena COVID ini bisa merenggut nyawa, berarti itu bagian dari mudorot, artinya bahaya dan harus dihindari. Apa artinya kita mudik kalau kemudian angka kematian menjadi naik, angka kasusnya COVID juga menjadi naik. Ya kalau yang bayangkan juga kalau sebenarnya yang meninggal itu adalah kerabat dekat kita, teman dekat kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri gitu. Kalau seandainya disuruh milih antara tidak mudik tapi selamat gitu ya, dengan mudik tetapi dengan risiko ada keluarganya yang tidak selamat, pastilah memilih yang tidak mudik tapi selamat kan. Jadi antara keselamatan dengan yang sifatnya harus mutlak harus dihindari mudaratnya atau ancaman yang sampai menjurus kepada kematian itu, dengan silaturahmi yang sebetulnya sunnah boleh sebetulnya kalau dilakukan memang bagus, tetapi kalau kapan-kapan setelah aman baru silaturahmi juga tidak apa-apa. Jadi pilihannya sebetulnya sudah cukup gampang, itu bukan pilihan sulit itu. Hanya memang kemudian kenapa nekat itu apa malah tertantang karena dilarang ya kita tidak tahu. Karena itu sejak awal pemerintah tidak menggunakan bahasa larangan, tetapi peniadaan gitu ya. Pemerintah juga tidak termasuk mengedepankan sanksi gitu ya. Karena yang penting jangan ngomong sanksi lah, yang penting patuhi lah kesepakatan untuk tidak ada mudik ini. Itu Mbak. Tapi kan masyarakat Indonesia ini cerdas loh Pak. Pemerintah ini melarang dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Tapi sebelum tanggal 6 ini udah banyak yang mudik Pak. Kemarin saya di stasiun tuh udah rame gitu Pak. Orang-orang pada siapan mudik. Kenapa nggak dari tanggal 22 April itu langsung di peniadaan mudik dari tanggal segitu Pak? Kenapa cuma pengetatan? Kan sama aja kalau kayak gitu Pak. Ya itu dilematis kan, kalau kita umumkan terlalu mendekat-dekat, ya, misalnya 5 hari sebelum dilarang, itu masyarakat tidak tahu kalau dilarang kan, gitu. Tapi pasti nanti akan ada protes. Kenapa kok pelarangannya mendadak sekali? Terutama kepalanya sudah terlanjur pesen tiket, terlanjur sudah mau nyewa mobil untuk pulang kampung, misalnya untuk mudik. Tetapi kalau diumumkan dalam waktu yang agak lama, yaitu tadi kemudian dimanfaatkan sebelum larangan jatuh sudah pada mudik. Karena itu pilihan pemerintah ya kemudian sebelum mudik diperketat, nanti setelah mudik, setelah peniadaan mudik diperketat, sebelum peniadaan mudik diperketat, nanti setelah pelarangan mudik juga, setelah peniadaan mudik juga diperketat. Untuk memastikan bahwa tidak terjadi pergerakan orang yang berbondong-bondong, besar-besaran pada momentum yang pendek dan sama. Sebetulnya yang kita hindari itu adalah pergerakan orang yang jumlahnya besar-besaran dalam waktu yang singkat, yang itu pasti tidak mungkin bisa dikendalikan. Bayangkan kalau 83 juta itu pulang rame-rame dalam waktu 3 hari, berarti per hari berapa? Kan berarti hampir 30 juta kan? Ya. 30 juta. Mana mungkin aparat keamanan bisa memastikan mereka betul-betul sudah rapid test,
sudah tes antigen, sudah bebas dari COVID betul kan, gitu. Kemudian yang kita hindari juga kemungkinan banyak surat keterangan abal-abal, bukti sudah ikut rapid tapi palsu, ya kan? Sangat tidak mungkin itu dikendalikan. Tapi seandainya itu dalam waktu lama, walaupun arusnya agak banyak, tapi saya kira itu lebih mudah dikendalikan. Gitu Mbak Tia pertimbangan kita. Oke. Nah, untuk ada lagi nih Pak yang buat saya bertanya nih. Kan kemarin Pak Mendagri sendiri mengatakan mudik di wilayah aglomerasi itu diperbolehkan gitu Pak. Tapi kemarin Satgas mengatakan tidak boleh. Berarti di wilayah Jabodetabek harus menggunakan SIKM gitu. Kenapa ini berubah lagi kayak gitu Pak? Sebetulnya nggak berubah sih, itu kan pemahaman kita saja. Tetap yang untuk aglomerasi itu masih dimungkinkan. Dan kalau aglomerasi kan bukan mudik. Misalnya yang mau kerja dari satu tempat, misalnya dari Bekasi yang masuk Jakarta, masa nggak boleh. Tapi harus ada SIKM Pak. Dari Tangerang ke Jakarta. Pastilah itu. Memangnya boleh seenaknya. Ini pokoknya memang harus diperketat. Katanya supaya tidak terjadi penyebaran COVID. Lah kalau dibebaskan tanpa ada STKM, kalau yang hilir mudik itu orang yang sakit ya podo karo sama dengan menyebarkan wabah. Iya kan? Iya. Jadi jangan dipahami adanya STKM itu larangan. Itu adalah prasyarat yang harus dipenuhi siapapun yang melakukan pergerakan di dalam zona aglomerasi itu. Ya. Berarti masih boleh, yang penting ada SIKM-nya ya Pak ya? Iya dong, STKM-nya juga nggak boleh abal-abal, harus betul-betul memang ada bukti-bukti yang betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada STKM palsu. Iya, baik. Nah ini Pak, untuk antisipasi pemerintah sendiri terhadap klaster mudik ini seperti apa Pak? Karena kan seperti yang saya tadi bilang, banyak orang-orang yang mudik sebelum tanggal 6 gitu. Ini sudah di tingkat desa, tadi itu, ini Satgas COVID ini sampai di level desa dan kelurahan. Jadi siapapun yang berdatangan, nanti datang ke kampung atau di kelurahan, sudah ada yang siap untuk menyongsong itu. Menyambut dengan gembira dan langsung dimasukkan di ruang karantina gitu. Nggak usah khawatir. Makanya saya sarankan sebaiknya mikirlah kalau mau nekat mudik, karena di sana juga akan disambut dengan tidak ramah itu oleh Satgas COVID. Karena kalau Satgas COVID nyambut dengan ramah, pasti akan kita tindak tegas di Satgasnya. Berarti sama aja pulang nanti karantina ya Pak ya? Saya kemarin ke Madiun kan sudah ninjau tempat rencana karantina Pak Wali Kota ya, bekas tahanan militer yang dibangun zaman Belanda itu. Tempat serem, Pak. Iya, serem sekali ya. Cocok lah Pak Wali saya bilang. Ya, nanti pokoknya yang bandel, warga Madiun bandel langsung masukkan sini aja gitu. Biar kenalan sama hantunya gitu. Mendingan gak usah mudik lah ya Pak ya, daripada kayak gitu. Iya. Pak Muhadjir, ini soal Lebaran juga, ini kan biasanya orang belanja nih Pak. Kemarin kan viral nih soal Tanah Abang yang rame bejibun gitu Pak. Ini kenapa kan pemerintah udah larang melakukan penyediaan mudik gitu. Kenapa pemerintah tidak juga melakukan penegasan terhadap orang-orang yang berbelanja sehingga menyebabkan kerumunan, misalnya dibatasin waktunya sesingkat mungkin gitu Pak, atau gimana gitu? Ya, tapi itu kan hanya terjadi beberapa saat. Setelah itu saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Doni, Kepala BNPB, dengan Pak Menkes, dengan pejabat di pemerintah DKI untuk segera diadakan penertiban, dan dalam waktu yang singkat dari TNI Polri, terutama Polri sudah turun ke lapangan langsung menertibkan kok. Ya. Dan tadi itu sudah saya jelaskan. Ini kerangkanya adalah pembatasan mikro, jadi PPKM mikro, bukan PSBB. Sehingga kalau belanja di pasar juga dibolehkan, tapi tertib, tidak boleh kerumunan gitu. Dan kita juga sudah mengantisipasi, memang Tanah Abang itu pasti nanti akan ada momen terjadi itu. Karena itu kemarin untuk pedagang pasar Tanah Abang itu kan sudah diprioritaskan divaksin kan. Pak Presiden kan juga hadir sendiri untuk menyaksikan vaksinasi pedagang pasar itu. Itu salah satu upaya kita untuk mengantisipasi, mengurangi risiko kalau terjadi kasus seperti kemarin itu. Paling tidak pedagangnya tidak menjadi sumber penularan. Tinggal memang yang datang mestinya harus diperketat. Karena itu saya kira sekarang sudah berubah kok
Di samping yang belanja mungkin juga sudah semakin berkurang, tetapi petugas ketertiban di sana juga sudah mulai melakukan penanganan dengan baik. Ya. Tapi kan pembelinya kebanyakan belum divaksin, Pak. Sama aja. Makanya, dong, Pak. tapi kalau pembelinya belum divaksin, mudah-mudahan mereka mematuhi tetap pakai masker, ya, dan tidak dalam keadaan sakit. Saya tahu memang untuk ngecek panas badan juga yakin tidak semuanya ada kesempatan dicek itu ya. Gitu. Tetapi paling tidak kan pedagangnya sudah antibodinya sudah mungkin rata-rata sudah membaik sehingga tidak akan menjadi sumber penyebaran kan pedagangnya ya. Soal jelang Hari Raya Idul Fitri ini ada arahan khusus nggak sih Pak dari Pak Jokowi kepada Pak Muhadjir atau menteri yang lainnya? Nggak ada sih, cuman ya itu nggak boleh ada ini ada buka bersama, mengundang banyak orang. Kemudian juga nanti pada waktu Lebaran tidak ada open house, ya, close house saja gitu. Jadi ketemu dengan sanak famili terdekat dan dipastikan mereka memang sehat. Gitu. Itu aja arahnya Pak Presiden. Kalau itu sebelum pandemi langsung hanya lewat Pak Mensekap kok, Pak Pramono Anung. Kalau sebelum pandemi kan biasanya menteri-menteri itu pada ngumpul di istana gitu kan Pak, silaturahmi. Nah kalau pandemi ini biasanya gimana Pak? Zoom kayak gini atau Zoom meeting gini atau gimana Pak silaturahminya di kabinet? Paling kirim WA saja. Oh. WA, telepon gitu ya. Ya biasalah. Jadi tidak usah dianggap serius lah, wong cuma silaturahmi saja. Toh tiap hari juga ketemu. Iya rapat ya Pak. Termasuk minta maaf kan tiap saat gitu. Tidak harus pada Lebaran saja. Benar. Nah ini kan nggak ada open house Pak. Bapak kangen nggak sih masa-masa open house gitu Pak? Ketemu wartawan biasanya kan gitu Pak kalau open house. Ketemu... Ya kangennya sih kangen, tapi kan kita juga harus bisa menahan diri untuk melupakan kekangenan itu dan kita harus siap untuk beradaptasi dengan suasana baru ya. Ya nanti kalau kita tidak open house ya bikin pura-pura saja ada open house kita, gitu ya. Anak-anaknya dianggap tamu saja lah kita layani gitu. Ya. Pak kasih cerita-cerita sedikit dong soal kegiatan Pak Muhadjir kalau Lebaran itu biasanya gimana sih Pak, ngumpul sama keluarga? Anak-anak cucu ada di mana Pak? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Anak-anak di Jakarta semuanya ini karena mereka sekolahnya di luar Jakarta dan sekarang ini sudah libur sebelum Lebaran, ya dia sekarang berada karena mereka sekolah di boarding school ya, di asrama, sekolah berasrama. Dan sebelum puasa dia sudah pulang di rumah. Berarti nanti kegiatan Lebarannya kumpul sama keluarga aja ya Pak ya? Oh iya, sama keluarga. Karena anak saya juga masih kecil-kecil, ada SMA, ada SMP, ada SD. Saya kira Bapak udah punya cucu loh. Belum. Saya masih muda, belum waktunya punya iya, kelihatan kok Pak. Iya. Nah, ya ini. Kenapa Pak? Ya, karena pada kumpul di rumah, daripada pada main handphone, maka saya undanglah pelatih bela diri, ada yang latihan tinju, ada yang latihan silat, gitu. Nah, semuanya laki-laki ya harus maskulin ya di maskulinitasnya gitu. Kita belikan samsak, gitu. Jadi biar nyaman di rumah, suasana gembira, olahraganya hidup, belajarnya juga jalan gitu. Ada yang paling makanan? susah kan sekarang ini kan menahan anak untuk tidak kecanduan HP kan? Benar Pak. Ya benar. Ini yang paling berat ini. Karena itu mereka tidak bisa dilarang. Yang bisa dialihkan perhatiannya yaitu dengan apa yang kira-kira dia senang gitu. Ya itu tadi misalnya karena laki-laki ya undangkan aja lah pelatih tinju sama silat itu ya. Karena dunianya milenial sekarang ada di HP Pak, jadinya semuanya di HP. Betul ya itu. Ini memang ada paradoks kan. Satu sisi HP ini bisa membuat orang adiktif gitu ya, kecanduan. Tapi satu sisi memang anak-anak juga sudah mulai belajar ketergantungan terhadap HP, apalagi dengan metode belajar jarak jauh ini. Kan mau tidak mau HP menjadi salah satu piranti yang vital ya untuk proses belajar mengajar gitu. Tetapi kan kita tahu di dalam HP itu kan banyak sampah kan, ya. Sampah informasi yang belum layak untuk dibaca oleh anak-anak itu ya.
bahkan juga ada yang betul-betul memang bukan mendidik gitu, tapi malah mendekonstruksi atau mendestruksi mental dan pendidikan anak itu. Karena itu memang harus ada kerja double bagi orang tua ketika belajar jarak jauh seperti ini gitu ya. Yang kita pelototi bukan anaknya mau belajar atau tidak, tapi juga HP-nya, gadgetnya itu harus kita pelototi juga. Jangan belajar, tapi sebetulnya yang dilihat bukan bahan belajaran. Main game, kan? Pak. Ya. Nah, Pak, ada nggak sih makanan kesukaan Pak Muhadjir saat Lebaran, Pak? Biasanya apa gitu favoritnya, Pak? Kayaknya nggak ada sih, saya apapun suka itu. Ketupat ya, biasanya Pak? ketupat, sayur lodeh, kemudian panggang ayam dengan bumbu khas. Dulu ibu saya biasanya membuat panggang dengan bumbu yang khas, itu rahasia dari ibu saya, sekarang diwarisi oleh kakak ipar saya. Biasanya kalau Lebaran gini saya minta dikirimi dari kampung ayam yang dipanggang oleh kakak ipar saya, yang satu-satunya yang menurut saya yang menguasai racikan racikan resep dari almarhum ibu saya gitu. Jadi lapar nih Pak ngomongin makanan. Langsung buka aja nggak apa-apa. Jangan dong Pak. Pak, ini terakhir Pak, boleh dong Pak Muhadjir kasih imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik Lebaran dan sholat Idul Fitrinya mungkin mengikuti protokol kesehatan. Silahkan Pak. Ya, semua kepada seluruh pemirsa, saya mohon kesadarannya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh pemerintah, yaitu tidak mudik pada tahun ini. Pemerintah bukan berarti tidak toleran atau tidak menghargai perasaan warga, perasaan rakyat, tapi justru pemerintah adalah memberikan pilihan terbaik untuk kepentingan semuanya, kepentingan keselamatan rakyat semuanya. Dan pilihan tidak mudik ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita semua. Dan karena itu saya mohon betul dengan kesadarannya untuk tidak mudik mereka yang seharusnya mudik. Ikhlaskan untuk kali ini, untuk kedua kalinya tidak mudik demi keselamatan kita semua. Bayangkan kalau seandainya mudik ini dibiarkan, lepas begitu saja, kemudian terjadi kenaikan kasus, angka kematian yang tinggi, tentu saja siapapun tidak menghendaki ada kematian yang tidak perlu, kematian konyol akibat kesalahan kita mengambil keputusan. Kemudian untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu sunnah, ya, sehingga kalau dilaksanakan di dalam keluarga tidak apa-apa dan baik-baik saja, apalagi dalam suasana darurat seperti ini. Kalau seandainya ingin sholat di luar, upayakan dengan jumlah terbatas dan di lingkungannya sendiri, yaitu di dalam suatu komunitas di mana satu sama lain saling kenal. Kenapa ini penting? Untuk mengetahui, memastikan status kesehatan yang hadir, gitu ya. Kalau dalam lingkungan, kalau ada yang sakit pasti semuanya tahu, gitu ya. Tapi kalau yang datang orang luar yang tidak kita kenal, maka kita sulit untuk memastikan mereka betul-betul status kesehatannya baik. Kemudian kalau memang betul-betul ingin sekali bergabung dengan sholat Idul Fitri berjamaah dalam skala yang besar, misalnya di masjid atau di lapangan, patuhi apa yang telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Agama dan juga fatwa dari MUI untuk protokol kesehatan, kapasitas yang hadir, kemudian juga pengaturan kedatangan dan pengaturan pemulangan, dan processing atau ya proses ritualnya itu ya misalnya jangan lama-lama, jangan berdele-dele, gitu. Doanya juga cukup pendek saja, insya Allah Tuhan tahu, walaupun doanya pendek tapi permintaannya banyak dan panjang, Tuhan pasti juga sudah tahu. Ya, karena itu semuanya mohon dipatuhi. Dengan begitu insya Allah kita akan bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya, dan pelajaran dari negara-negara tetangga kita sudah terbukti, ya. Ada yang sekarang mengalami krisis besar-besaran, angka kematiannya sudah mencapai 20 juta, kasusnya per hari sudah 400.000, ya. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengerikan kalau itu terjadi di Indonesia. Bayangkan sekarang kasus kita masih sekitar 5.000 aja sudah panik kan, gitu ya.
Yang meninggal juga sebetulnya masih terkendali, tapi itu pun juga sudah membuat kita sangat-sangat prihatin. Karena itu, insya Allah dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah demi kebaikan bersama, kebaikan rakyat semuanya, untuk agar kita mengendalikan COVID dengan baik, tapi satu sisi juga ekonomi tetap bergerak, karena dua-duanya harus dilakukan secara serempak, seimbang, tidak boleh salah satunya mengurangi atau mendistorsi satu dengan yang lain. COVID-nya kalau ditekan dengan sangat baik, tetapi kalau ekonominya kacau juga tidak bagus, tapi kalau ekonominya bagus, tapi kalau COVID-nya kacau juga sangat mengkhawatirkan. Karena itu semuanya harus berjalan secara beriringan dengan seimbang dan baik itu. Saya kira itu Mbak Tia. Terima kasih. Semoga COVID segera berakhir ya Pak ya, biar tahun depan kita bisa mudik, lebaran lagi yang normal ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Menko atas waktunya bersama kami. Semoga Pak Menko selalu sehat. Ya, sama-sama. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Trika Putri undur diri. Dadah.